Sahabat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tangerang, hari ini adalah hari sangat istimewa, khususnya bagi umat Buddha. Karena pada hari ini umat Buddha merayakan Tri Suci Waisak. Dan pada hari yang istimewa ini, saya, Yohanes Nur Wahyudi, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama, bersama dengan Biku Anando Agadipo, pimpinan Bodhisatta Budi Center, Pak Bibit Sri Lesmana adalah pengurus FKUB Kabupaten Tangerang. Tidak semua orang tahu tentang Tri Suci Waisak. Bante mohon kasih pencerahan buat kami. Terima kasih banyak Pak Wahyudi. Untuk lebih jelas Bante buka ya suaranya ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, yang Bante hormati, Pak Wahyudi selaku Sekretaris FKUB Kabupaten Tangerang dan Romo Bibit juga selaku pengurus FKUB. Pada hari yang penuh berkah, hari Tri Suci Waisak yang tepatnya tanggal 16 Mei 2022, kita umat Buddha di seluruh dunia kembali mengingat peristiwa agung yang terjadi saat memperingati Hari Tri Suci Waisak. Yang pertama, lahirnya Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini. Yang kedua, karena cinta kasih dan kasih sayang melihat usia tua, sakit dan kematian, Pangeran Siddhartha, putra tunggal pewaris tata, meninggalkan keduniawian. Bukan karena ribut berantem sama ayah bundanya, saudara, tidak, tapi karena cinta kasih. Bahkan ketika ayahnya Raja Suddhodana mengetahui Pangeran Siddhartha akan meninggalkan keduniawian, mencari obat mengatasi usia tua, sakit dan mati, dengan senang hati ingin turun tahta, tapi Pangeran Siddhartha menolak. Bukan harapannya, bukan cita-citanya ingin menjadi raja dunia, tapi ingin menolong umat manusia dan semua makhluk. Setelah meninggalkan keduniawian, Pangeran Siddhartha dikenal sebagai Pertapa Gotama. Setelah berjuang dengan penuh kesungguhan hati, bahkan di hutan Nurwela berhari-hari tidak makan, tidak minum, dengan penuh perjuangan di bawah pohon Bodhi saat bulan purnama Waisaka, Pertapa Gotama mencapai tingkat kebudahan, terbebas dari keserakahan, loba, kebencian, dosa, dan kebodohan batin moha. Dan yang ketiga, memperingati parinibbananya, meninggal secara sempurna Sang Buddha di kota Kusinara. Jadi 3 peristiwa. Pada saat memperingati Hari Tri Suci Waisak ini, kita mengingat cinta kasih dan kasih sayang Sang Buddha kepada semua makhluk, tidak hanya manusia. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan bahwa karena ketidaktahuan, memberikan informasi salah, dan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengadu domba, sehingga menyiarkan berita hoax, ini sangat bahaya. Tidak hanya untuk masyarakat, tapi untuk dirinya dan keluarganya. Ini kadang-kadang tidak terpikir. Dan kesempatan ini, saya ingin mengulang satu kisah nyata yang terjadi di zaman Sang Buddha. Ketika itu terjadi perebutan air sungai Rohini, karena saat musim kemarau, air sungai Rohini ini sangat sedikit, sehingga petani yang sebelah sisi suku Sakya, satunya suku Kolia, karena keterbatasan air, sehingga ada petani yang tidak baik, tidak mau adil, tidak mau berbagi, sehingga mereka curang. Karena terjadi kecurangan, terjadilah perbedaan pendapat, terjadilah pertengkaran, bahkan meluas. Akan terjadi perang antara suku Kolia dan suku Sakya. Para panglima masing-masing kedua pihak sedang kumpul, para prajurit akan berperang. Ketika mereka akan berperang, Sang Buddha datang di antara mereka. Sang Buddha datang terbang di antara mereka. Lalu Sang Buddha mengingatkan, kenapa mereka akan berperang? Ya, panglima perang mengatakan bahwa terjadi kecurangan dari pihak yang satunya, dan yang satu bilang pihak yang satunya. Jadi masing-masing mengatakan mereka yang benar, pihak yang satunya salah. Dengan cinta kasih dan kasih sayang, Sang Buddha tanya, lebih berharga mana? Air sungai Rohini dengan darah yang akan ditumpahkan akibat peperangan, dibandingkan napas, dibandingkan jiwa kita, mana yang lebih berharga? Tentu darah, napas kita atau jiwa kita ini jauh lebih berharga dibandingkan sungai Rohini. Dan kenapa akan terjadi peperangan? Setelah komunikasi dengan baik, kedua pihak memberikan informasi, disitulah baru ketahuan ternyata di kedua belah pihak ada petani yang tidak baik, karena keserakahannya dia nggak memperdulikan pihak lain. Nah, di sini pelajaran yang sangat berharga. Setelah Sang Buddha mengingatkan dengan cinta kasih dan kasih sayang, mereka mengerti dan saling memaafkan. Pemimpin kelompok lalu menegaskan, menjelaskan bahwa kedua belah pihak, para petani,
harus berlaku jujur, adil. Nah, inilah pentingnya. Kita harus mengingat dengan baik jika kita mendengar berita dari siapapun juga. Kita harus teliti dan hati-hati supaya tidak terjadi pertikaian. Kalau kita renungkan, kalau kita bayangkan, kalau kita rasakan, siapakah di antara kita yang ingin disakiti? Siapakah yang ingin diperlakukan tidak adil? Pasti tidak ada. Nah, karena itu Bante kesempatan yang baik ini mengulang kisah nyata perbuatan Sungai Roh ini di zaman Sang Buddha. Dan pada saat kesempatan ini juga kita, ya khususnya umat Buddha dimanapun berada, harus ingat nasihat Sang Buddha. Kalau kita mau bahagia, andaikan tidak bisa berbuat baik, minimal tidak berbuat jahat. Andaikan tidak bisa bicara yang baik-baik, minimal diam. Lebih baik lagi, pelajari dan laksanakan ajaran Sang Buddha. Ya, kalau saudara-saudari kita yang beda keyakinan, beda agama, ya sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Tapi Sang Buddha mengingatkan kepada kita semua, sabba papasa akaranang, kusalasa pasampada, sacita predapanang etang budana sasanang. Tidak berbuat jahat, banyaklah berbuat baik, sucikan pikiran atau batin. Nah, nasihat Sang Buddha dalam Dhammapada. Daripada menaklukkan beribu-ribu musuh, lebih baik menaklukkan diri sendiri. Dialah pemenang sejati. Dengan kita mengingat hari Trisuci Wesak, kita mengingat cinta kasih dan kasih sayang Sang Buddha. Sang Buddha mengajarkan Dhamma dengan cinta kasih dan kasih sayang, bukan tujuan mengumpulkan umat, bukan tujuan mengumpulkan materi atau murid sebanyak-banyak, tidak, demi kebahagiaan semua makhluk. Karena itu Sang Buddha mengingatkan selalu kepada kita, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk selalu hidup berbahagia. Nah, inilah pada saat Trisuci Wesak kita diingatkan kembali nasihat Sang Buddha. Memang belajar kitab suci itu baik, membaca kitab suci itu baik, tapi jauh lebih baik kalau bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian. Terima kasih Bante. Ya. Suatu pesan yang luar biasa untuk kita semua. Nah, dalam kesempatan ini Bante, mohon juga Bante sampaikan pesan kerukunan dalam kesempatan yang sangat bahagia ini di hari Trisuci Waisak. Ya, terima kasih Pak Wahyudi. Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, kesempatan yang baik ini saya ingin mengingatkan, bukan mengajari, tidak. Saya kembali ingin mengingatkan betapa beruntungnya kita terlahir sebagai manusia. Apalagi kita tinggal di Indonesia yang memiliki iklim yang begitu sangat baik, hanya 2 iklim, musim hujan dan musim panas. Dibandingkan saudara-saudari kita di negara lain, mereka tidak hanya musim panas, musim hujan, tapi mereka mengalami musim dingin, bahkan salju yang tentu sangat dingin. Disinilah kita harus mengingat, dan saya ingin bertanya, air putih bahasa Jawanya banyu, bahasa Sundanya cai bodas, bahasa Inggrisnya water, bahasa Mandarinnya sui, bahasa Thailandnya namplau. Air putih meskipun bahasanya berbeda tetap air putih. Begitu pula Tuhan, bahasa Arabnya Allah. Saudara-saudari kita yang Kristen mengucapkan Allah, meskipun bahasanya beda tetap Tuhan. Tuhan, Allah, Allah, Yentikon, tetap Tuhan. Punya hukum yang pasti. Siapapun, dimanapun, kapanpun, nanam bibit padi pasti tumbuh pohon padi. Nanam bibit jagung pasti tumbuh pohon jagung. Tidak mungkin nanam bibit pohon mangga tumbuh pohon jengkol. Nanam bibit pohon kelapa tumbuh pohon pete. Jadi siapapun, dimanapun, kapanpun, seseorang yang menanam perbuatan baik, baik dengan pikiran, ucapan, tingkah laku pasti menghasilkan kebahagiaan. Sebaliknya siapapun yang berbuat jahat dengan pikiran, ucapan, tingkah laku pasti akan memetik penderitaan. Maka dari itu, ya, di setiap kitab suci hanya beda nama. Ya, ada tabur tuai, ada hukum sebab akibat, ada hukum karma, semuanya sama. Nah, memang kadang-kadang kita ini merasa ada ketidakadilan, atau mungkin ada di antara saudara-saudari pernah mengalami sendiri. Apakah dirinya berbuat baik, apakah keluarganya atau temannya, mereka banyak berbuat baik, tapi setelah berbuat baik, yang katanya dapat kebahagiaan, bukan dapat kebahagiaan, malah penderitaan. Berarti tidak benar. Bukan tidak benar, kita harus mengingat, memahami
hidup kita yang sekarang bukan yang pertama, tapi pernah hidup di kehidupan yang sebelumnya. Seseorang yang berbuat baik dapat penderitaan, itu bukan dari hasil perbuatan baik yang dilakukan, tapi hasil perbuatan jahat yang pernah dia lakukan. Kalau nggak hari ini, seminggu yang lalu, setahun yang lalu, bahkan kehidupan-kehidupan yang sebelumnya. Contoh sederhana, ketika seseorang yang suka tanam pohon di media tanam, misalnya di pot, dia tanam bibit pohon buah mangga. Bibit pohon mangganya belum tumbuh, ternyata tumbuh rumput. Kenapa? Karena di tanah itu ada bibit rumput. Atau bagi ibu-ibu yang wanita kan suka tanam bunga mawar dan bunga yang lain. Kalau tanam bibit mawarnya belum tumbuh, kok tumbuh rumput? Karena di situ ada bibit rumput. Bibit rumput ya, kalau ini promo bibit yang badannya memang mantap. Bibit rumput itu tumbuh karena ada bibit. Kalau di tanah itu, di media tanamnya tidak ada bibit rumput, pasti nggak akan tumbuh rumput. Maka itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita harus mengingat, dimanapun kita berbuat baik pasti menghasilkan kebahagiaan, berbuat jahat menghasilkan penderitaan. Dan kita harus ingat, mungkin anggota keluarga kita ngalami, atau diri kita mengalami. Pada saat sakit pergi ke dokter, saya yakin tidak ada satupun yang bertanya, dokter apa agamanya, apa sukunya, apa kebangsaannya. Pasti tidak. Nah, dengan kita selalu mengingat bahwa kita ini lahir di dunia ini, kita tidak bisa memilih orang tua kita dari suku apa, agama apa, negara apa, kita tidak bisa memilih. Itu semua sesuai dengan proses hukum Tuhan yang telah mengatur demikian sempurna. Hukum yang dibuat manusia bisa diputarbalikkan. Benar jadi salah, salah jadi benar. Tapi hukum Tuhan, hukum sebab akibat, atau nama lainnya hukum karma, tidak pernah memihak kepada siapapun juga. Maka dari itu, kalau kita mau bahagia, andaikan tidak bisa berbuat baik, minimal tidak berbuat jahat. Andaikan tidak bisa bicara yang baik-baik, minimal diam. Lebih baik lagi, pelajari dan laksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Tidak berbuat jahat, banyaklah berbuat baik, sucikan pikiran atau batin. Dan kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan, kita punya dua bola mata, dua daun telinga, satu mulut. Banyak lihat, banyak mendengar, sedikit bicara, kecuali penceramah, kecuali saat kita memberi nasihat. Ya, kalau kita mau bahagia, tidak ada cara lain selain berpikir soal yang baik-baik, bicara yang baik-baik, bertingkah laku yang baik. Teori-teori agama yang begitu sangat baik dan bermanfaat jauh lebih baik kalau kita bisa praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terutama kita mulai dari diri sendiri, dari lingkungan keluarga kita, sahabat terdekat kita, tetangga, terus kita berharap semoga semua orang, bahkan semua makhluk dimanapun selalu hidup berbahagia, saling menghormati, saling menyayangi, hidup harmonis, damai, makmur, bahagia, sentosa. Terima kasih Bante. Inilah pembicaraan kita dengan Biku Anando Agadipo. Terima kasih, dan kita tutup dengan doa dari Biku Anando Agadipo. Dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Arya Sangga, selamat Hari Trisuci Wesak yang ke-2566 Buddhist Era atau 2022. Sabe Sata Bawantu Sukhi Tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.